밟히는 게 많아져 괜한 실수들이 잦아져 혹시 우리가 you never know 설마 하는 맘이 커져서 너를 안아주는 꿈을 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nirianti dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, kelas IP 4A. Berikut video ini adalah video tugas final dari mata kuliah ASEAN Student, yaitu saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 2 di kelas IP 4A, yaitu yang berjudul Hubungan ASEAN Student dengan Negara Maju. Berikut adalah penjelasannya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang hubungan ASEAN dengan negara-negara maju, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ASEAN. ASEAN itu dibentuk dari Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Thailand. Dari kelima wakil negara yang menandatangani deklarasi pembentukan ASEAN ini, itu ada Abdul Razak dari Malaysia, ada Adam Malik dari Indonesia, ada Raja Ratman dari Singapura, ada Narisko Ramos dari Filipina, dan juga ada Tamat Koman dari Thailand. Sekarang saya akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk kerja ASEAN ini bermula berada pada bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan ini bertambah di dalam bidang politik dan juga bidang latihan militer bersama. Nah, yang pertama itu ekonomi. ASEAN melakukan kerjasama di bidang ekonomi untuk mengupayakan terciptanya kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Selanjutnya, setelah di bidang ekonomi, yaitu juga ada di bidang sosial. Kerjasama di bidang sosial antara negara-negara anggota ASEAN ini diwujudkan dalam hal-hal seperti pencegahan narkoba dan penanggulangan bencana, pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat, dan juga perlindungan terhadap anak cacat. Nah, yang ketiga yaitu ada budaya. Di bidang budaya, ASEAN melakukan kerjasama sebagai tukar menukar pekerjaan dan mahasiswa, tukar menukar pelajaran dan mahasiswa. Kedua, pemberantasan buta huruf, program tukar menukar acara televisi ASEAN, temu karya pemuda ASEAN, dan juga festival lagu ASEAN. Dan selanjutnya itu ada keempat, yaitu politik. Nah, yang selanjutnya itu yang di bidang politik. Kerjasama di bidang politik di antara negara-negara ASEAN itu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui meja perundingan. ASEAN sepakat bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang bebas senjata nuklir. Selanjutnya yang kelima yaitu latihan militer bersama. Latihan militer bersama negara-negara ASEAN bertujuan untuk meningkatkan keamanan wilayah. Misalnya latihan militer angkatan dengan Sandi Elang Malindo merupakan latihan militer angkatan udara Indonesia dan Malaysia. Namun, negara-negara anggota ASEAN tetap menghindari pembentukan fakta atau persekutuan militer. Nah, hubungan kerjasama ASEAN harus mengikuti atau menghormati prinsip-prinsip dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari. Nah, selanjutnya kita akan membahas hubungan kerjasama di Asia Tenggara, yaitu yang pertama ada Indonesia dan Thailand. Hubungan antara Indonesia dan Thailand sudah dimulai sejak abad ke-8, terutama saat Kejayaan Sriwijaya di pusat pemerintahnya berada di Sumatera Selatan. Nah, kedua ada Indonesia dan Singapura. Indonesia dan Singapura sepakat membentuk 6 kelompok kerja guna meningkatkan kerjasama ekonomi di antara kedua negara. Nah, ketiga itu ada Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia bekerja sama dalam hal kekonsuleran, termasuk dalam menangani masa tenaga kerja di Indonesia di Malaysia. Nah, selanjutnya itu ada Indonesia dan Brunei. Kerjasama antar kedua negara ini sudah dilakukan dalam bidang ekonomi, tenaga kerja pertahanan dan juga pendidikan. Selanjutnya ada Indonesia dan Filipina. Pemerintahan Indonesia dan Filipina telah melakukan kerjasama untuk memerangi terorisme di kawasan ASEAN Tenggara atau ASEAN. Selanjutnya ada Indonesia dan Vietnam.
Sebagai dua negara yang aktif dalam ASEAN, Vietnam dan Indonesia melalui kerjasama keamanan dan pertahanan bilateral yang merupakan salah satu di antara prasyarat bagi hubungan-hubungan multilateral. Selanjutnya ada Indonesia dan Kamboja. Indonesia dan Kamboja sepakat menjalin kerjasama di bidang militer. Dan ada juga Indonesia dan Laos yang menyepakati kerjasama di keamanan dan pertemuan ASEAN. Nah, selanjutnya juga ada Indonesia dan Myanmar. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Myanmar mempunyai hambatan dan peluang perdagangan Indonesia dan Myanmar. Menurut data, produk ekspor Indonesia ke Myanmar meliputi kertas dan produk kertas, minyak kelapa sawit, besi dan baja, tembakau dan karet. Selanjutnya itu ada Indonesia dan Timor Leste. Indonesia memperbarui sejumlah upaya kerjasama dengan Timor Leste, termasuk yang bergerak di sektor energi dan ekonomi. Nah, sekian dari saya presentasi dari hasil kelompok 2, yaitu tentang hubungan kerjasama ASEAN dengan negara-negara maju. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.